Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, eh, di sini saya Khairul Imam dari S1TT 10A mau mempresentasikan eh, untuk memenuhi tugas besar dari mata kuliah matematika diskrit untuk menjelaskan tentang penerapan algoritma dalam perencanaan rute wisata Kota Bali yang efisien. Ya, saya kutip dari papernya Kak Alivia Dewi Parahita dari program studi Teknik Informatika Institut Teknologi Bandung ya. Oke, mulai aja. Uh, apa sih yang membuat paper ini dibuat atau yang dari latar belakang ya? Apa yang melatar belakangi di sini itu di mana itu wisatawan Bali tidak sempat mengunjungi objek-objek wisata yang ingin dikunjungi karena waktu yang terbatas ya. Jadi banyak ini ya wisata-wisata Bali tidak bisa mengunjungi wisata-wisata yang di Bali karena keterbatasan waktu dan tidak tahunya jalur-jalur yang efisien. Misal di Bali ada beberapa ini ya wisatanya itu kan tersebar. Nah, wisatawan itu nggak tahu jalan yang efisien untuk me, tidak mengetahui jalur yang efisien di mana dalam waktu beberapa seharusnya dapat digunakan untuk menjelajahi berbagai wisata cuman karena tidak tahu lokasi atau jalan yang efisien jadinya wisatawan tidak bisa mengunjungi objek seperti itu. Kemudian tujuannya apa sih untuk di penulisan paper ini ya? Tujuannya itu dimana tentu saja untuk menemukan rute liburan yang efisien bagi wisatawan. Nah, nanti dengan cara mempresentasikan objek wisata satu dan yang lainnya dalam graf pohon tentang minimum. Ya nanti itu jadi wisatanya itu lokasinya itu dijadikan graf dalam spanning tree seperti itu. Apa sih metode yang digunakan? Ya, metode di sini itu menggunakan algoritma prim. Nah, algoritma prim itu sendiri ialah algoritma yang digunakan untuk membentuk suatu rentang minimum pada setiap langkahnya. Jadi itu nanti metode prim itu mengambil sisi dari graf G yang memiliki bobot minimum yang jadi itu diambil untuk jalur yang minimum. Itu. Kemudian di sini ada keseluruhan lokasi ya digambarkan di sini dalam bentuk spinning tree ya. Di sini terdapat nomor-nomor yang dipresentasikan itu dalam sebuah ini terdapat lokasi wisata yang dipresentasikan dalam sebuah nomor. Nah, di sini itu ada jaraknya antara wisata satu dengan wisata lain. Dan ini tuh jaraknya itu diatur dalam kesatuan kilometer. Nah, dari sini kan ketika dibuat seperti ini nantinya akan terbentuk sebuah kita buat lebih kecil atau lebih sederhana untuk pembuatan menggunakan algoritma prim ini. Nah, di sini kan ada jalur 12, sisi 12 dengan 17. Ada ini ada 12 dan 17. Nah, di sini tuh terdapat bobot yang kita ambil yang minimum di mana paling terdekat dan tidak boleh membuat sirkuit seperti itu. Nah, di sini kan terdapat bobot 2 paling kecil. Jadi 12 dan 17 itu kita hubungkan dan atau kita sambungkan. Kemudian dari 12 17 ini kita lihat lagi dari mana yang terkecil dari sekitaran ini. Itu ternyata yang paling kecil itu dari 12 ke 15 dengan bobot
atau jarak 5,6. Kemudian kita lanjut lagi dari 12, 15 ini kemana? Kita lihat lagi dari sini. Kita lihat yang terkecil. Ya, dari kecil kan di sini ada 15 nih. Cuman dari modulnya ini sebenarnya bebas mau lanjut dari 15 atau dari yang lain, karena saya mau bahas tentang modul ini jadi kita ikuti aja ya. Dari 15. Nah, kita lihat kalau dari ini kan nggak lanjut ke 15 ya. Kita mulainya itu dari lokasi 13. Nah, dari 13 nanti kita cari yang paling dekat atau dengan bobot terkecil. Dari 13 kita ke nih ya, tadi 7. Kenapa nggak ke sini? Dari sini. Kalau dari sini ntar bisa membuat sirkuit atau ya jadi sirkuit ya. Situ. Kemudian di sini dari 9 kan tadi 14. Dari 14 ini kemana ya? Nah, dari sini ya, 9, 14. Kita mau kemana? Kalau kita ambil sini, ini terlalu besar ya. Jadi kita ambil yang paling kecil. Jadi kita ke 11. Seperti ini. Jadi ke 11 ya. Kemudian selanjutnya gimana nih? Oh, ternyata kalau dari sini nih, kalau kita ambil 2,14, nanti bakalan jadi sirkuit. Karena ini nanti bahkan seperti ini alurnya. Jadi 2,14 itu tidak kita ambil atau tidak kita masukkan pada metode ini. Selanjutnya ada langkah 7. Langkah 7 di sini terdapat poin dari kita ambil dengan 12, 18. Nah, sesuai modul ya urutannya. 12 kita ambil dari titik 12. Kemana titik 12 tadi? Nah, ini 12. Kita ambil yang paling kecil kemana? Tadi kan ke sini, paling dekat itu ke paling kecil sini, ke 18. Seperti itu selanjutnya. Dengan catatan tidak mengandung sirkuit atau tidak membuat sirkuit. Nah, itu. Kemudian dari 15 tadi, kemana ini? Kalau dari sini, dari modul itu 15 ke 1. 15 ke sini. Ya, sini. Kenapa? Ya, ini adalah yang paling kecil dari yang di sekitar. Jadi ke sini, ke 1. Kemudian dari 1 kemana lagi? 1 kita ambil dari mana? Kalau ke 3, kalau ke sini itu nilainya 8,2. Kalau ini kan 6,1. Jadi kita ambil ke 7 karena ini paling dekat. Seperti itu. Kemudian lanjut ke 9. Tadi udah, sekarang 7. Kita dari 7. Kemana 7? Nah, kita baru ke 3. Karena ini jarak yang terdekat. Kalau ke sini terlalu jauh. Ya, ini terlalu jauh. Jadi kita ambil ke sini. Karena dari 7 ini cuma kalau nggak ke 6, ke 3. Jadi kan ke sini sudah. Jadi ya kita ambil dari yang sini. Itu jadi 7 ke 3 dengan bobot yang terkecil. Selanjutnya 7 ke 3, dari 3 kemana ini? Dari 3 ini kan ke 7 udah. Ke sini belum. Ke sini belum. Jadi ini kalau 3 kan cuma punya 1, 2, 3, 4, 5 jalur. Kemana nih? Kita ambil yang paling pendek. Ini kan panjang-panjang nih, yang paling pendek cuma ke 3, 4, seperti itu. Lanjut dari 4 ke 4. Dari 4, titik 4 ini kemana aja nyambungnya?
ke 6, ke 5, ke 8, ke 7, ke sini ke 3 udah tadi, ke 15. Nah, ke mana? Kita cari yang pendek lagi. Ke sini ya, ini yang paling pendek nih. Paling pendek cuma 5,2 ya. Jadi dari 4 ke 5 seperti itu. Tuh. Kemudian dari 5 ini ke 8 dengan bobot 4,9. Seperti itu ya. Seterusnya kita ambil yang paling dekat. Nah, paling dekatnya itu dengan ketentuan tidak akan membuat sirkuit. Seperti itu. Terus 5 ke 6 dengan jarak 28,6 ya. Kita lihat 5 ke 6. Ini 5. Ini. Kalau ke sini kan jauh nih, lebih jauh ini. Nah, kalau ini kan kalau nggak ke sini, ke sini, ke sini, ke sini, ke sini. Seperti itu. Kita ambil ke sini. Soalnya kalau ke sini nanti ini bisa jadi sirkuit seperti itu. Seperti ini gambaran selanjutnya dari 12 ke 18, dari 15 ke 1, dari 6 ke 1, dari 1 ke 7, dari 73 dengan bobot 7,5, dari 3,4 ke 3 ke 4 dengan bobot 11, dari 4 ke 5 dengan bobot 15, dengan bobot 5 ke 8 dengan bobot 4,9, dari 5 ke 6 dengan bobot 28,6, dengan 6,16 ke 12, 6 dari 6 ke 16 dengan bobot 12,7, dari 6 ke 10 20 dengan bobot 20,6, dari 4 ke 11 dengan bobot 57,2. Nah, dari itu kan kita gabungin nih dari hasil tadi, jadilah hasil dari algoritma Prim ini ya. Dari sini seperti ini. Dengan begini kan lebih efisien nih, jadi kita tahu jalur yang tidak banyak memakan waktu, sehingga membuat wisatawan dari Bali ini bisa menjangkau lokasi semua atau yang diinginkan dengan waktu yang lebih singkat. Seperti itu. Dari keseluruhan tadi, panjang rutenya kita jumlahkan bobotnya, atau disebut dengan bobot, kita jumlahkan berapa sih total dari keseluruhan yang telah kita pangkas totalnya dengan algoritma Prim ini. Semua bobot atau jaraknya itu di total, ketemulah 245,8 km. Ini satuannya kilometer ya. Nah, dari sini kan dari tabel tadi bisa disimpulkan ya teman-teman ya. Kesimpulannya yang pertama itu teori graf dapat digunakan untuk mempresentasikan jarak satu objek wisata di Pulau Bali ke objek wisata yang lainnya. Jadi nanti wisatawan ini nggak lokasi-lokasi objeknya itu bisa dibuat dengan teori graf ini dengan metode algoritma Prim, dengan mengambil setiap lokasi yang ada dan dijadikan dengan spinning tree seperti itu. Yang kedua, simbol-simbol pada graf dinyatakan posisi pada setiap objek wisata. Nah, simbol-simbol yang tadi yang dibilang, nah ini simbolnya itu mempresentasikan jarak antara lokasi wisata satu dengan yang lainnya. Itu ini jarak-jaraknya ya, atau disebut kalau dipresentasikan itu sebagai simbol, teman-teman. Sisi yang ketiga ada sisinya menyatakan keterhubungan dan ada jalur yang memungkinkan untuk dilewati dari objek wisata tersebut, serta bobotnya menyatakan jarak satu sama dengan lain dalam satuan kilometer. Nah, tadi ini keterhubungan ya. Jadi ini setiap sisinya itu jadi keterhubungan. Supaya apa? Ya, supaya lebih efektif ya tentunya ya. Karena tujuan dari ini untuk efektivitas bagi wisatawan kan tentunya. Seperti itu. Yang keempat, ini bobotnya itu dilihat dari didapat dari Google Maps ya. Jadi
dari lokasi-lokasi ini, titik-titik ini itu diambil dari Google Maps. Jadi tidak ada perbedaan ya. Jadi nanti kalau ada wisatawan yang kurang tahu setidaknya berwisata, ibaratnya baru gitu kan. Tapi kalau dilihat dari ini kok beda ini Google Maps, itu nggak bakalan terjadi karena lokasi ini diambil dari Google Maps, jadi tidak ada perbedaan seperti itu. Nah, seperti itu presentasi dari saya ya. Kurang lebihnya mohon maaf, kalau ada kekurangan mohon dimaafkan. Terima kasih, saya Khairul Imam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.